Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Senantiasa kita bersyukur dan memuji Allah Azza wa Jalla atas segala rahmat dan karunia Allah. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk dapat melaksanakan tugas kehambaan kita kepada Allah, beribadah dan mengabdi kepadanya, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga dilimpahkan kepada ahli baitnya serta sahabat-sahabat beliau sekalian. Jemaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita pada kesempatan yang mulia ini adalah merasakan kebaikan Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan, hai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaknya mereka bergembira, dan yang demikian itu lebih baik bagi mereka dari apa yang mereka kumpulkan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyambut rahmat dan karunia Allah itu dengan penuh kegembiraan. Ada yang menafsirkan fadlullah wa rahmatu, karunia dan rahmat Allah ini dengan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran itu karunia dari Allah yang kita sambut dengan gembira karena di dalamnya berisi petunjuk dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan karunia Allah berbentuk sunnah sebagai pedoman bagi kita dalam hidup ini, sehingga kita tidak tersesat jalan, kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selamat apabila kita berpegang teguh dengan keduanya. Namun tidak menutup kemungkinan makna dari karunia dan rahmat Allah ini mencakup segala kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, termasuk salah satunya adalah karunia Ramadan. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan ibadah Ramadan. Ini merupakan salah satu karunia dan rahmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Oleh karenanya, bagi orang-orang yang beriman, Ramadan ini akan disambut dengan gembira, disambut dengan penuh sukacita, dengan segala kesiapan
untuk beribadah di dalamnya dan meraih segala kebaikan yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai seorang muslim itu melihat Ramadan hanya dari sisi taklifnya saja, bahwa di situ ada pembebanan, di situ ada kewajiban. Seolah-olah kalau Ramadan telah tiba, Ramadan itu akan menghalanginya dari kebebasan makan dan minum selama ini. Sehingga mungkin ada di antara kaum muslimin yang menganggap Ramadan itu sebagai beban. Ini bukanlah sifat orang yang beriman. Ramadan itu bukan beban, tapi Ramadan itu adalah anugerah dari Allah. Ramadan itu adalah karunia dari Allah yang harus disambut dengan gembira. Kenapa? Karena di dalamnya banyak sekali kebaikan-kebaikan yang telah Allah siapkan. Bagi siapa? Bagi orang yang menjalani Ramadan itu sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini merupakan momentum yang paling tepat untuk kita sama-sama merasakan kebaikan-kebaikan Allah. Apa saja kebaikan Allah yang bisa kita rasakan di bulan suci Ramadan ini? Terlalu banyak sebenarnya untuk kita bahas. Pada prinsipnya bahwa apabila seseorang ingin menghitung nikmat Allah, kasih sayang Allah itu tidak akan pernah bisa terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung karunia Allah, nikmat Allah, kalian tidak akan mampu melakukannya. Tapi mungkin dalam kesempatan yang berbahagia ini kita sampaikan beberapa poin sehingga kita betul-betul merasakan bahwa dengan hadirnya Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia-Nya yang besar bagi kita semua. Yang pertama sekali, kebaikan Allah dalam konteks ibadah Ramadan ini, yang pertama sekali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan dan menfardukan ibadah puasa di dalamnya. Kalau ditanya sama orang, apa sih kebaikan Allah di bulan Ramadan ini? Jawaban yang pertama, kebaikan Allah kepada kita karena Allah telah mewajibkan puasa di dalam bulan Ramadan. Mungkin selama ini kita memahami yang namanya kewajiban itu beban. Tapi justru dengan diwajibkan puasa, kita sedang digiring oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam satu kebaikan yang besar. Seandainya puasa Ramadan ini tidak diwajibkan, mungkin sekedar dianjurkan saja, maka bisa dipastikan akan banyak kaum muslimin yang memilih untuk tidak berpuasa. Puasa Arafah itu bertepatan dengan tradisi megang di tempat kita. Hukum puasa Arafah itu apa? Sunnah. Kalau kita buat survei, mungkin banyak kaum muslimin yang memilih untuk makan daging megang daripada berpuasa Arafah. Hanya mungkin yang punya motivasi yang kuat untuk beribadah itu yang mau berpuasa Arafah. Tapi banyak yang memilih untuk makan daging mengikuti tradisi megang itu. Mungkin kalau puasa Ramadan dianjurkan atau disunnahkan seperti halnya puasa Arafah, akan banyak orang yang memilih untuk tidak berpuasa. Sehingga dalam setahun mungkin dia tidak akan pernah berpuasa. Dia tidak rela meninggalkan kebiasaan makan dan minumnya itu. Tapi ketika diwajibkan, maka seseorang harus berpuasa. Seperti dipaksakan begitu. Ketika orang tidak berpuasa atau tidak memilih untuk berpuasa, maka pada saat itu dia akan terhalang dari segala kebaikan-kebaikan dari ibadah puasa. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa di dalam ibadah puasa itu ada kebaikan yang cukup besar.
Ketika orang tidak berpuasa berarti dia terhalang dari kebaikan tersebut. Maka Allah memaksakan kita untuk berpuasa, mewajibkan puasa itu bagi orang yang tidak memiliki uzur supaya kita berada dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa antasumu khairul lakum. Bahwa kamu berpuasa itu lebih baik bagimu. Jadi banyak sekali kebaikan-kebaikan di dalam puasa itu. Apakah kebaikan dari sisi spiritualnya, emosional, dari sisi kesehatan yang sudah banyak diteliti oleh orang dalam ranah kehidupan pribadi, keluarga dan sosial, keumatan. Luar biasa, hikmah dari puasa itu luar biasa banyak sekali, baik yang sudah diketahui maupun yang belum terungkap. Di dalamnya terdapat banyak sekali hikmah dan kebaikan. Maka dengan diwajibkannya berpuasa oleh Allah Ta'ala, seseorang akan mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Kita teringat waktu kecil dulu, orang tua kita memaksa kita untuk belajar, memaksa kita untuk mengaji. Kadang-kadang paksaan itu disertai dengan ancaman. Dan pada waktu itu mungkin kita menganggap orang tua kita terlalu kejam atau tidak memberikan kebebasan. Tapi akhirnya kita bersyukur pada waktu kita sudah besar dan dewasa, ternyata kita sudah bisa membaca, kita bisa berhitung, kita bisa membaca Al-Quran. Kenapa? Karena paksaan di waktu kecil tadi. Karena kita dipaksa. Jadi ada orang yang harus dipaksa untuk bisa dia meraih kebaikan. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambarkan ada orang yang masuk surga itu dalam keadaan dirantai, artinya dipaksa masuk surga, dipaksa dia untuk memeluk Islam umpamanya. Setelah dia menjadi Muslim, dia dipaksa untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban. Pada awalnya mungkin dalam keadaan terpaksa, tapi akhirnya dia melakukan itu semua dengan penuh keikhlasan sebagai seorang Muslim yang baik. Akhirnya masuk surga, wafat, meninggal dan masuk surga. Jadi ternyata ada orang yang masuk surga itu harus dengan paksaan. Begitu juga dengan ibadah puasa ini. Jadi ketika Allah wajibkan puasa, Allah wajibkan salat, Allah wajibkan zakat, Allah wajibkan haji, itu pada hakikatnya Allah sedang memaksa kita untuk meraih kebaikan-kebaikan. Jadi lebih baik dipaksa masuk surga daripada ikhlas masuk neraka, kira-kira begitu. Pilih mana? Ikhlas masuk neraka atau terpaksa masuk surga? Nah, biar saja dipaksa, tidak ada masalah. Beratnya cuma sebentar, tapi kebahagiaannya abadi kita rasakan di surga kelak. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa ini berarti Allah menginginkan kebaikan bagi kita. Ini yang harus kita pahami, ini yang harus kita yakini. Itulah letak kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara kita yang mengatakan ibu kita jahat karena dia dulu memaksa kita belajar. Ada yang mengatakan begitu? Saya yakin tidak ada yang mengatakan guru kita kejam karena dulu dia disiplin mendidik kita. Tidak ada yang mengatakan demikian. Tidak ada yang mengatakan dokter kejam. Kenapa? Karena ada bagian tubuh saya yang dipotong, saya disuntik demi kesembuhan kita. Tidak ada. Jadi kadang-kadang kita harus diperlakukan dengan keras supaya kita bisa meraih kebaikan-kebaikan itu. Ini sisi pertama dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sisi kedua dari kebaikan Allah yang bisa kita rasakan di bulan suci ini dari sisi tarikh at-tasyri', sejarah disyariatkannya ibadah puasa Ramadan ini. Kalau kita membaca bagaimana sejarah disyariatkannya puasa Ramadan ini melalui berbagai referensi, disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir Ibnu Katsir umpamanya, diceritakan bahwasanya ada
beberapa kondisi atau tahapan-tahapan yang berlaku di dalam ibadah puasa ini. Pada awalnya kalau kita membaca sejarah puasa ini, Rasulullah SAW dan para sahabat itu diwajibkan berpuasa 3 hari setiap bulan. Di kewajiban pertama itu 3 hari setiap bulan. Mungkin sama dengan cara berpuasanya umat-umat terdahulu. Dan pada awalnya puasa Asyura itu wajib. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menggantikan hukum itu melalui proses nasikh dan mansukh. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Ya, melalui ayat surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi berdasarkan ayat ini maka puasa yang wajib 3 hari setiap bulan itu berubah menjadi kewajiban berpuasa selama 1 bulan. 1 bulan. Tapi rasanya bagi orang yang beriman 1 bulan itu terlalu cepat berlalu. Rasa-rasanya kita ingin terus-menerus berada di dalam Ramadan, karena kita betul-betul merasakan kebaikan-kebaikan Allah di bulan yang mulia ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tahapan pertama. Tahapan kedua, ketika ibadah puasa itu sudah diwajibkan selama bulan Ramadan, ada satu aturan pada waktu itu, bahwasanya bagi orang yang sehat, normal, tidak ada uzur, tidak sakit, tidak melakukan perjalanan musafir, bagi mereka itu ada 2 pilihan. Bagi yang mau berpuasa silahkan, tapi bagi yang tidak berpuasa, bagi orang sehat, dibolehkan tidak berpuasa dengan kewajiban membayar fidyah. Jadi pada waktu itu, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, bagi orang yang mungkin punya kelebihan harta, mungkin ada yang memilih untuk tidak berpuasa, tapi dia membayar fidyah. Wajib membayar fidyah. Bagi yang mau berpuasa silakan berpuasa, bagi yang tidak berpuasa wajib membayar fidyah. Walaupun dalam ayat itu dikatakan wa antasumu khairul lakum. Kalau kalian berpuasa itu lebih baik. Itu kondisi pada waktu itu. Namun itu tidak berlangsung sampai sekarang. Dengan turunnya ayat faman syahida minkumus syahra falyasumhu, itu surah Al-Baqarah ayat 185. Barang siapa yang menyaksikan bulan, artinya barang siapa yang melihat bulan, maka wajib dia berpuasa tanpa melihat apakah dia mampu membayar fidyah atau tidak. Yang penting dia sehat, tidak ada uzur, dia tidak melakukan perjalanan safar, maka dia wajib berpuasa. Baik miskin ataupun kaya, sama semuanya. Jadi berdasarkan ayat ini maka kewajiban berpuasa itu diwajibkan kepada semua, kecuali nanti ada orang-orang yang diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang berlaku sampai sekarang. Bagi yang sakit, bagi yang musafir itu tetap. Jadi sejak awal puasa ini disyariatkan, mereka sudah mendapatkan keringanan dari agama. Tapi bagi orang yang sehat, pada awalnya boleh memilih satu di antara 2 pilihan, berpuasa atau membayar fidyah. Setelah turunnya ayat ini, faman syahida minkumus syahra falyasumhu, maka semuanya wajib berpuasa apabila tidak ada uzur. Jadi tidak terima lagi fidyah bagi orang yang sehat. Nah, itu sejarahnya, itu tahapan yang kedua dari sejarah disyariatkannya ibadah puasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha baik. Allah wajibkan kepada semua, sehingga tidak ada diskriminasi. Kalau seandainya hukum ini masih berlaku sampai sekarang,
Maka kita akan melihat yang kaya-kaya ini sudah tidak puasa. Mereka bayar fidyah saja. Berapa satu bulan? Kami tidak puasa, kami cukup membayar saja. Jadi yang puasa ini yang miskin-miskin sajalah. Yang kira-kira tidak mampu membayar fidyah ini yang berpuasa. Di puasa itu ibadahnya orang miskin berarti. Enggak sanggup bayar. Nah, hari ini wajib semuanya berpuasa. Faman syahida minkum musyahra fal yasumhu. Makanya ini dalil yang paling kuat, yang paling tegas mewajibkan puasa kepada semua orang yang mampu melakukannya. Adapun orang-orang yang punya alasan untuk tidak bisa berpuasa, maka itu sudah dikecualikan melalui ayat-ayat lain ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahapan yang ketiga dalam sejarah puasa ini, pada awalnya ketika orang berpuasa pada periode awal itu ada satu aturan yang berat. Satu aturan yang berat dihadapi oleh para sahabat Nabi. Aturan itu adalah di waktu malam ketika orang berbuka, itu kita dibolehkan makan, minum dan berhubungan suami istri sampai batas salat Isya saja. Atau ketika seseorang belum tidur. Contoh begini, salat Isya jam berapa di sini? Kita katakan jam 8. Jadi Anda hanya boleh makan minum dari sejak terbenam matahari sampai jam 8. Atau sampai Anda melakukan salat Isya. Kalau salat Isyanya dilakukan jam 10, ya sampai jam 10 itu. Jadi durasinya hanya beberapa jam saja boleh makan minum. Setelah itu stop. Jadi sambung puasa dari malam sampai besok. Sampai terbenam matahari. Kalau seandainya seseorang tertidur sebelum salat Isya, dia belum salat Isya, tertidur, terbangun jam 9, sudah. Berarti setelah tidur tidak boleh makan minum lagi. Kira-kira kalau begitu kondisi puasa, sanggup enggak? Sulit, berat. Makanya sahabat Nabi pun waktu itu merasa berat, Bu, dengan aturan ini. Tapi yang namanya sahabat ini kan orang yang imannya luar biasa. Apapun ketentuan dari Allah, sami'na wa ata'na. Mereka dengar, mereka taat. Walaupun mereka merasa sulit. Dan ada di antara sahabat-sahabat Nabi yang waktu itu tergelincir, sempat melakukan ataupun melakukan pelanggaran. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memaafkan mereka. Umar ibn al-Khattab menggauli istrinya setelah salat Isya. Datang dia kepada Nabi mengadukan halnya itu. Terjadi juga pada Ka'ab bin Malik. Terjadi juga pada seorang sahabat yang bernama Qais ibn Sirmah. Qais ibn Sirmah ini seharian bekerja, puasa, kerjanya kerja berat. Dia pulang ke rumah menjelang berbuka sore. Dia tanya kepada istrinya, ada makanan yang bisa kita makan untuk berbuka? Kata istrinya, saya siapkan dulu. Ketika istrinya sedang menyiapkan makanan, sahabat Nabi Qais bin Sirmah ini merebahkan badannya. Ya mungkin maksudnya untuk beristirahat begitu. Tapi bukan niatnya tidur. Cuma karena beliau kelelahan bekerja seharian, akhirnya mata ini tidak bisa diajak kompromi, tertidur. Ketika istrinya ingin menyiapkan makanan pada suaminya, dia lihat suaminya sudah tertidur. Tertidur antara maghrib dengan isya. Artinya sudah waktu berbuka, dia tertidur. Sehingga sang istri mengatakan, khaybatan lak. Kalau bahasanya, rugi sekali kamu wahai suamiku, kasihan sekali kamu ini. Kamu tidak boleh lagi makan minum, tidak boleh berbuka. Kamu harus menyambung puasamu itu. Malam ini Anda harus berpuasa dan dilanjutkan besok sampai terbenam matahari keesokan harinya baru boleh Anda menikmati makanan. Bayangkan seharian lelah bekerja, kemudian
Ketika tiba waktu berbuka dia tertidur pulas, bangun tidur tidak boleh makan, tidak boleh minum. Kemudian dia harus melanjutkan puasanya di waktu malam itu sampai keesokan harinya dia berpuasa lagi dan dia harus bekerja keras lagi. Akhirnya sahabat ini apa? Pingsan, Bu. Kelelahan. Kemudian dia datang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kondisi itu. Akhirnya apa? Allah mudahkan. Dengan turunnya surah Al-Baqarah ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala akhirnya menghalalkan makan, minum, berhubungan suami istri dari sejak terbenam matahari sampai terbit fajar. Sehingga apabila kita tertidur jam 10 malam, terbangun jam 2 malam, silahkan Anda boleh makan minum selama belum terbit fajar. Satu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada umat ini. Sehingga ibadah puasa yang berlaku sekarang ini adalah ibadah puasa yang sudah diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu bentuk kebaikan dari Allah. Bayangkan Ibu, kalau puasa kita saat ini seperti puasa yang dihadapi oleh para sahabat Nabi pada periode awal, apa jadinya, Bu? Akan banyak orang yang melanggar. Mungkin akan banyak orang yang memilih untuk tidak berpuasa. Ini salah satu bentuk karunia dari Allah. Padahal Allah itu maha kuasa, maha berkehendak. Kalau Allah mau, Allah bisa saja menetapkan aturan-aturan yang berat itu. Tapi Allah ringankan, Allah mudahkan. Maka kembali kepada tema awal kita, merasakan kebaikan Allah. Kebaikan Allah di bulan suci ini melalui apa? Melalui telaah tarikh tasyri', sejarah disyariatkannya ibadah puasa. Sehingga kita pada hari ini, pada saat ini menjalani ibadah puasa dengan segala kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin berikutnya, salah satu bentuk kebaikan dari Allah kepada kita di bulan Ramadan ini, bahwa Allah syariatkan puasa Ramadan ini atau ibadah Ramadan ini dengan keringanan dan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Allah syariatkan bagi orang-orang yang berpuasa itu untuk makan sahur. Sehingga kata Nabi dalam sebuah hadis, perbedaan puasa kita dengan puasa umat sebelumnya adalah makan sahur. Hikmahnya antara lain supaya kita lebih kuat, lebih punya tenaga untuk berpuasa. Jadi disuruh makan sahur, bukan sekedar disuruh, diberi pahala. Allah mudahkan. Ketika kita mengambil kemudahan dari Allah itu, Allah berikan kepada kita pahala. Kemudian makan sahur itu sebaiknya ditakhirkan, supaya durasi kita berpuasa itu lebih singkat. Ini satu bentuk kebaikan Allah. Jadi makan sahur agak diperlambat. Ketika para sahabat ditanya, berapa sih jarak antara sahur dengan azan? Para sahabat menjawab, 50 ayat. Ukuran kira-kira membaca 50 ayat. Kalau kita baca 50 ayat, Bu, berapa menit itu? Itu sekitar, kalau saya tidak salah, sekitar 20 menit.
Jadi lebih kurang 20 menit menjelang azan subuh, di situ kita sahur. Maka kita akan mendapatkan kebaikan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hal berbuka, kita disuruh apa? Menyegerakan berbuka apabila waktunya telah tiba. Ini juga salah satu bentuk kebaikan Allah. Sahurnya agak diperlambat, tapi berbukanya dipercepat apabila waktu telah tiba. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "La tazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitra wa akharus sahur." Umatku ini akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mentakhirkan makan sahur. Jadi ini sesuatu yang diberi pahala oleh Allah apabila kita melakukannya. Ini salah satu bentuk. Sudah dimudahkan, diberi pahala lagi apabila kemudahan itu kita terima. Kemudian di antara perkara yang dilarang oleh Nabi bagi umat ini adalah melakukan puasa wisal, puasa yang bersambung-sambung tanpa berbuka. Walaupun Nabi melakukannya, tapi Nabi sayang kepada umat ini. Nabi larang, naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal. Sehingga wisal ini artinya seseorang berpuasa tapi tidak berbuka. Hari ini saya berpuasa, pada waktu terbenam matahari saya tidak makan apa-apa, saya tidak berbuka. Saya lanjutkan puasa sampai malam, kemudian saya lanjutkan sampai besok lagi, dan seterusnya. Nabi SAW melakukan itu biasa. Kata Nabi, saya tidak sama dengan kalian. Saya berpuasa terus menerus, Allah Subhanahu wa taala memberi makan dan minum kepada saya. Tapi bukan makan minum yang bentuknya hissi, bentuknya fisik, itu berbentuk maknawi. Artinya Nabi SAW tidak makan 3 hari berturut-turut, itu tidak ada masalah bagi beliau. Allah yang mengenyangkannya, Allah yang memberikan kekuatan kepada beliau. Tapi Nabi melarang itu bagi umatnya. Kenapa? Rahmatan bihim, karena Nabi sayang kepada kita. Nabi tidak ingin kita mempersulit-sulit diri. Makanya prinsip dalam ibadah ini adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Innad dina yusrun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya agama ini mudah. Walan yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Apabila ada orang yang ingin mempersulit-sulit diri dalam beragama ini, maka dia akan terkalahkan. Tidak ada kebaikan di situ. Ini kemudahan dari Allah, nikmati kemudahan itu. Sehingga ketika suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat, Nabi melihat ada seseorang yang sedang berdiri di bawah terik matahari. Nabi bertanya kepada sahabat yang hadir, siapa itu? Itu Abu Israil ya Rasulullah. Ada apa dengan dia? Dia sedang berpuasa. Lantas kenapa dia berdiri? Dia bernazar untuk tidak duduk, berdiri di bawah terik matahari, dan tidak mau berbicara dengan siapapun. Jadi puasa bicara, puasa duduk, puasa makan minum. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tolong bilang sama Abu Israil, puasanya itu silahkan lanjutkan. Puasa tidak ada masalah, itu bagian syariat yang Allah syariatkan. Puasa tidak ada masalah, lanjutkan. Baik. Tapi yang menjadi masalah, kenapa dia puasa sambil berdiri dan berdirinya di bawah terik matahari? Ini bukan bagian dari ibadah puasa. Tidak ada hubungannya berdiri itu dengan ibadah puasa. Jadi jangan ada yang menganggap, mungkin Abu Israil waktu itu salah paham dia. Dia menganggap kalau kita puasa sambil berpanas-panas di bawah matahari, berdiri itu lebih banyak pahalanya. Ternyata syariat tidak begitu. Tidak ada hubungannya. Suruh dia duduk dan berteduh. Dan suruh dia berbicara. Jadi hentikan puasa bicaranya itu, suruh dia berbicara. Jadi jangan ada yang menganggap kalau puasa itu nggak boleh ngomong, harus diam saja. Silakan bicara, asalkan yang kita bicarakan itu adalah hal-hal yang berguna. Jadi Islam ini sudah memudahkan, maka jangan ada seseorang yang mempersulit-sulit hal-hal yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian di antara bentuk kasih sayang Allah juga
Dan ini merupakan kemudahan dari Allah, bahwa dalam ibadah puasa itu ada rukhsah. Kita dalam beragama ini, dalam mengamalkan agama ini, apakah itu puasa, salat, zakat, haji dan sebagainya, ada rukhsah. Dalam bahasa agama disebut dengan rukhsah. Lawan kata dari azimah. Ketika orang sehat, dia berpuasa, itu namanya azimah. Ketika sakit, dia berbuka, itu namanya rukhsah. Ketika orang di rumah, salat zuhurnya 4 rakaat, itu namanya azimah. Ketika dia melakukan perjalanan, musafir, dia melakukan qasar 4 rakaat jadi 2 rakaat. Itu namanya apa? Rukhsah. Jadi ada istilah azimah, ada istilah rukhsah. Dalam ibadah puasa ini banyak rukhsah-rukhsah yang Allah berikan. Ini satu bentuk kemudahan dari Allah, kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pahami dan kita yakini. Ada orang sakit, ada rukhsahnya. Ada yang musafir, ada rukhsahnya. Ada ibu-ibu yang mengandung, menyusui, orang tua yang sudah tidak sanggup lagi berpuasa. Ada keringanan-keringanan dari agama. Jadi ini merupakan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali kemaafan dari Allah. Sampai masalah lupa. Kalau seseorang sedang puasa kemudian dia lupa, dia makannya habis 2 piring tapi lupa gitu. Tapi jarang ya 2 piring dalam kondisi lupa. Siapa tahu ada, ya sudah. Itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenyangnya dapat, pahala puasanya dilanjutkan dan dia dapat pahala karena lupa tadi. Jadi Allah tidak menghukum kita karena lupa. Ini kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi coba ini kita hayati. Hal-hal yang seperti ini sudah sering kita dengar, sudah sering kita pelajari, tapi penghayatannya sehingga kita merasakan betul-betul Allah itu maha baik. Sehingga kita malu ketika kita lalai beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah itu maha baik. Kapan seorang itu malu kepada Allah? Ketika dia melihat kebaikan Allah di satu sisi dan dia melihat kekurangan-kekurangan dirinya, kelalaian-kelalaian dirinya beribadah kepada Allah. Kata para ulama, al-haya, malu itu muncul dari ru'yatul ala wa ru'yatul taksir. Malu itu muncul ketika kita melihat kebaikan Allah yang begitu besar, kemudian kita melihat kekurangan-kekurangan kita, kelalaian-kelalaian kita. Muncullah di situ rasa malu-malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah sedemikian rupa memperlakukan kita. Terutama di bulan suci Ramadan ini. Kemudian poin berikutnya, di antara kebaikan Allah yang harus kita hayati dalam menjalani ibadah Ramadan ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan penggandaan pahala. Jadi kita beribadah ini betul-betul dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ibadah, tahulah bagaimana kita beribadah, banyak sekali kurangnya, banyak sekali aib, cacat dan celahnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memaklumi itu semua. Allah melihat kesungguhan kita. Allah melihat pengorbanan kita. Walaupun yang kita persembahkan itu sesuatu yang jauh dari kesempurnaan. Allah terima ibadah kita dan Allah lipat gandakan pahalanya. Penggandaan pahala ini merupakan bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Jadi kaidah di dalam kita beribadah, termasuk ibadah puasa itu, al-hasanah bi asyrati amsalihha. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu digandakan oleh Allah 10 kali lipat. Minimal. Ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Ketika kita bersedekah, itu digandakan oleh Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu butir kurma yang kau sedekahkan itu dipelihara oleh Allah, sedekah itu sampai sebesar gunung Uhud. Yang kita berikan sebutir kurma tapi seolah-olah seperti gunung Uhud. Allah tidak sia-siakan kebaikan kita. Siapa yang membaca, kata Nabi, siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah akan mendapatkan hasanah, satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyrati amsalihha, satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat.
sampai 700 kali lipat, tergantung orang yang melakukannya. Allah lihat bagaimana keikhlasannya, Allah lihat bagaimana adab dan etika ketika dia membaca, ketika dia memberi. Itu semua mendapat penilaian dari Allah. Yang jelas digandakan oleh Allah. Tidak dibiarkan satu kebaikan hanya satu pahala, tidak. Ini satu bentuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita nanti akan melihat ternyata balasan dari Allah jauh di luar dugaan kita. Kita memberi sedikit, ternyata yang Allah balas luar biasa besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan satu aturan di dalam kita beragama ini. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Satu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengajari seseorang suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang diajak itu. Kita mengajak orang berpuasa, entah itu keluarga kita, kerabat kita ajak. Karena ajakan tadi dia berpuasa, maka pada saat itu kita yang mengajak akan mendapatkan jatah pahala dari kebaikan tersebut. Orang yang melakukan itu dapat pahalanya, kita yang mengajak juga tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kosong. Allah berikan pahala kebaikan itu kepada kita. Walaupun di sini nanti terjadi perselisihan para ulama. Al-Imam Nawawi mengatakan Allah berikan pahala dari kebaikan itu secara umum, tidak sama persis seperti yang melakukan. Kita mengajak orang baca Quran, saudara yang kita ajak itu dia baca Quran, apakah kita mendapatkan pahala sama seperti dia 100%? Tidak. Tapi kita mendapatkan pahala membaca Al-Quran walaupun tidak sama dengan orang yang melakukannya. Satu keuntungan bagi kita. Tapi ulama yang lain seperti Imam Al-Munawi mengatakan, atau Imam Al-Qurtubi antara lain mengatakan, iya, kita mendapatkan pahala yang sama persis seperti orang yang melakukannya. Ini merupakan satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, satu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah buat satu aturan main dalam ibadah ini. Kita tidak hanya menikmati pahala dari kebaikan kita, tapi kita juga diberikan kesempatan untuk menikmati pahala dari kebaikan orang-orang yang melakukan kebaikan itu karena ajakan kita. Maka jangan pernah kita sungkan dan malas untuk mengajak orang lain berbuat kebaikan. Karena orang yang mengajak itu tidak pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak aneh jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ada orang umpamanya pada hari ini dia membaca Al-Quran 1 juz, tapi pahalanya 30 juz. Bagaimana? Karena ternyata di tempat yang lain ada murid-murid dia sedang membaca Al-Quran 1 juz, ada 30 orang. Saya umpamanya mengajari ibu-ibu baca Quran nih. Setelah ibu mahir membaca Al-Quran, ibu bisa membaca Al-Quran. Hari ini saya baca 1 juz, one day one juz, ya. Tapi di waktu yang sama, di tempat yang berbeda, ibu membaca Al-Quran satu juz. Bukankah saya yang mengajari ibu-ibu membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala 30 juz itu sebanyak orang yang kita ajarkan? Jadi ada orang yang satu hari baca 1 juz tapi pahalanya 30 juz. Ada orang yang satu hari puasanya sekali, karena memang setiap hari kita puasanya sekali, tapi pahalanya seperti berpuasa 30 hari satu hari. Kenapa? Ada orang yang kita ajak. Mungkin kita sedang di kamar mandi, sedang mandi atau sedang buang air, tapi yang mengalir pahala bacaan Al-Quran. Kenapa? Ada murid kita yang sedang baca Al-Quran di sana, mungkin sedang iktikaf. Ini keutamaan dari mengajak orang pada satu kebaikan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengajak orang lain berbuat kebaikan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika dia masuk Islam,
Hari pertama dia masuk Islam, dia langsung mencari sahabat-sahabatnya untuk diislamkan. Jadi baru jadi mu'allaf. Kalau bahasa kita mu'allaf, Abu Bakar Siddiq baru jadi mu'allaf sudah mengislamkan orang. Beda dengan mu'allaf di tempat kita. 10 tahun jadi mu'allaf. Tidak ada perubahan. Abu Bakar baru 1 hari dia Islam, dia sudah mengajak orang lain untuk diislamkan. Siapa yang Islam, yang masuk Islam karena Abu Bakar? Antara lain Zubair bin Awam, Utsman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Itu orang-orang yang dijamin surga, masuk Islam di tangan Abu Bakar. Jadi perjuangan mereka, kontribusi mereka terhadap agama, salat mereka, puasa mereka, jihad mereka, hijrah mereka, itu pahalanya bagi mereka, dan pahalanya juga diberikan kepada Abu Bakar yang mengislamkan mereka. Luar biasa. Makanya kita semakin yakin orang terbaik setelah Rasulullah dari umatnya adalah Abu Bakar. Kenapa? Karena di tangannya itu Islamnya orang-orang hebat. Utsman bin Affan berapa banyak pahala sedekahnya itu. Zubair bin Awam berapa banyak pahala jihadnya itu. Mereka dapat pahala itu, tapi pahalanya juga diberikan kepada Abu Bakar Siddiq yang telah mengislamkan mereka. Saking pentingnya mengajak kepada kebaikan ini, sampai-sampai Umar bin Khattab menjelang wafatnya pun beliau masih mengajak orang berbuat baik. Ketika ada orang datang kepada beliau, menjenguk beliau sakit, kemudian mengucapkan kata-kata motivasi untuk Umar bin Khattab, itu menjelang wafatnya karena ditikam, ditusuk. Ketika pemuda itu pergi, Umar bin Khattab memanggilnya, tolong panggilkan pemuda itu. Akhirnya dipanggil pemuda tadi. Kemudian Umar bin Khattab menasihati pemuda tadi, mengatakan, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, ponakanku, irfa' thawbak, angkatlah pakaianmu. Kebetulan Umar melihat pemuda itu sarungnya atau pakaiannya itu menjulur ke tanah. Kata Umar, irfa' thawbak, angkat pakaianmu. Karena pakaian muslim, terutama yang laki-laki itu di atas mata kaki. Angkat pakaianmu, sesungguhnya perbuatan itu lebih menjaga kesucian pakaianmu dan lebih membuat hatimu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Umar bin Khattab menjelang wafatnya masih sempat memberi nasihat dan mengajak orang kepada satu kebaikan. Kenapa? Karena dia tahu betapa besar pahala dari orang yang mengajak kepada satu kebaikan. Ali bin Abi Thalib mengislamkan kabilah Hamdan. Ada satu kabilah namanya kabilah Hamdan, diislamkan oleh Ali bin Abi Thalib. Satu kabilah, satu suku, satu marga diislamkan. Ketika Islamnya Hamdan, Rasulullah pun sujud syukur. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan mengatakan, Assalamu ala Hamdan, Assalamu ala Hamdan. Sejahtera bagi kabilah Hamdan, sejahtera bagi kabilah Hamdan. Itu masuk Islam satu suku, satu kabilah berkat perjuangan dakwah Ali bin Abi Thalib. Berapa banyak pahala kebaikannya. Jadi ibadah Ramadan ini menjadi kesempatan yang paling baik bagi kita untuk saling mengajak. Mengajak itu tidak butuh panggung, tidak butuh podium. Kita bisa melakukannya secara antar personal. Ada namanya istilah dakwah fardiyah. Kita mengajak sama kita, teman, keluarga. Mungkin tidak ada kesan menggurui. Jadi kalau diajak untuk berdakwah, jangan kesannya dakwah itu hanya podium. Ustaz, saya nggak pandai retorika, nggak bisa saya dakwah. Bukan itu. Kita bisa berdakwah kapan saja, kita bisa mengajak kapan saja dan siapa saja. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan dari ajakan-ajakan itu. Yang terakhir, penggandaan pahala itu kita dapatkan melalui Lailatul Qadar. Ya, Allah membuatkan satu ketetapan bahwa beribadah di malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Ini kesempatan kita untuk menambah usia ibadah kita. Pada malam itu, saudara sekalian membaca Quran 1 juz. Itu sama artinya
selama 83 tahun Anda membaca Al-Quran 1 juz? Ada nggak kira-kira di sini yang selama setahun penuh terus menerus tiap malam baca Quran 1 juz? Berat nampaknya. Atau malam itu kita bersedekah, seolah-olah 83 tahun lebih kita bersedekah. Di usia sedekah kita bertambah, usia baca Quran kita bertambah, walaupun orangnya mungkin hidupnya tutup usia 50 tahun. Dan banyak di antara kita mudah-mudahan sudah bertemu dengan Lailatul Qadar, walaupun kita tidak merasakannya. Tidak pasti harus kita tahu malam ini Lailatul Qadar, tidak mesti. Yang penting malam itu dilewati dengan ibadah. Makanya konsep Abu Hurairah, beliau mengatakan, kalau mau dapat Lailatul Qadar, beribadahlah setiap malam sepanjang tahun, pasti dapat. Jangan cuma cari Lailatul Qadar malam terakhir. 10 terakhir itu memang kita disuruh memaksimalkan, tapi bukan artinya sebelum itu kita bermalas-malasan, tidak. Lakukan ibadah itu setiap malam, insyaallah kita akan bertemu dengan Lailatul Qadar. Inilah beberapa hal, poin yang bisa kami sampaikan terkait dengan kebaikan-kebaikan Allah yang Allah tebarkan di bulan suci ini, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harapan, cemas ibadah itu ditolak, tapi juga kita beribadah kepada Allah dengan penuh cinta. Banyak orang yang berpuasa, tapi mungkin tidak banyak yang menikmati ibadah puasanya. Kita ingin berpuasa, melaksanakan tugas kita pada Allah, tapi juga kita ingin menikmati ibadah puasa tersebut. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Di sini ada beberapa pertanyaan dari para jemaah sekalian. Yang pertama, seseorang mengajarkan orang lain, akan tetapi di balik keikhlasannya dia mengharapkan balasan dari orang tersebut. Ketika dia tidak dapatkan balasan yang diharapkan, dia kecewa dan menyesal. Apakah pahalanya terhapus? Jadi prinsip dalam mengajak ini harus tulus, harus ikhlas. Jadi kita tidak mengharapkan balasan apapun dari orang yang kita ajak. Jadi kembali kepada konsep keikhlasan itu sendiri, apapun ibadah. Dan mengajak orang berdakwah ini merupakan salah satu ibadah. Salah satu ibadah. Maka berlaku kepadanya prinsip dari keikhlasan. Jadi yang diharapkan itu hanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika kita mengajak, kemudian orang yang diajak itu memberikan kebaikannya kepada kita tanpa kita mengharapkan, itu tidak ada masalah. Yang jangan kita berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika harapan itu tidak terpenuhi, maka kita pun berhenti beramal. Ini mungkin masuk ke dalam bab riya ataupun tidak ikhlas. Jadi tidak bisa seperti itu. Tentu orang yang beribadah tidak disertai keikhlasan tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kedua, bagaimana jika yang kita ajak, orang yang kita ajak kepada satu kebaikan tidak mau melakukan, apakah kita tetap dapat kebaikan dari Allah? Iya. Karena dengan mengajak itu saja di situ sudah ada kebaikannya. Nabi Nuh itu 1000 tahun dia berdakwah pada kaumnya. Yang mengikutinya hanya sedikit. Rasulullah juga pernah bercerita, nanti di hari kiamat kelak ada nabi yang dibangkit, ketika dia melihat di belakangnya tidak ada satu orang pun yang mengikutinya. Tidak ada umat yang mengikutinya. Artinya ketika dia dulu berdakwah, tidak ada satu orang pun yang mengikuti ajakan dan seruannya. Sampai Nabi itu wafat pulang menghadap Allah, dia tidak punya pengikut. Dibangkit oleh Allah dengan penuh kemuliaan. Jadi yang Allah nilai itu bukan hasilnya, tapi proses. Selama kita menjalani prosesnya, Allah berikan pahala, kebaikan. Apalagi kalau ajakan kita itu mendapat sambutan.
Kemudian orang yang mengikuti ajakan tersebut, mengamalkan yang kita sampaikan, tentu pahalanya lebih besar lagi. Tapi proses mengajak, berdakwah itu sudah ibadah dan Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan kebaikan yang luar biasa besar. Pertanyaan ketiga, bagaimana hukumnya kalau seseorang berbuka puasa karena dia sedang emosi kepada yang lain? Apakah ia berdosa karena berbuka puasa dengan sengaja karena dia mengira sudah habis pahala puasanya karena marah? Masya Allah. Ya, jadi tidak ada alasan berbuka puasa karena emosi. Emosi, marah itu merupakan bagian dari tabiat manusia. Kalau marahnya itu karena Allah, justru dapat pahala. Marahnya karena Allah. Marah karena anak malas baca Quran, malas di rumah, nggak mau belajar, asik tidur saja. Ya, apalagi masa-masa COVID ini, pandemi ini, ya marah ibu, itu marahnya berpahala. Jadi dalam kondisi seseorang marah, selama marahnya itu masih terkontrol, itu tidak membatalkan puasa. Apalagi kalau marahnya tadi marah ibadah, marah karena Allah, itu tidak, justru menambah pahala puasa. Mungkin maksudnya marah karena hal-hal lain yang tidak ada hubungan dengan ibadah ataupun tidak ada hubungannya dengan akhirat umpamanya. Selama marah itu bisa dikontrol dan kita mengikuti adab-adab ketika marah. Kalau orang marah kita disuruh apa? Dalam syariat, dalam agama, berwudu. Ya, karena marah itu kan amarah seperti api diredam dengan air. Kemudian kalau marah sedang berdiri disuruh duduk. Mau sedang duduk, tidur, ubah posisi lah, ada adab-adabnya. Kalau kita ikuti itu tidak ada masalah, tidak mengurangi pahala puasa. Tapi kalau marah itu sudah dilampiaskan, tidak mengikuti lagi kaedah-kaedah dalam marah, adab-adab ketika marah, ya, ini bisa saja membatalkan pahala puasa. Apalagi ketika marah itu disertai dengan ucapan-ucapan yang keji, nah, ini bisa membatalkan pahala puasa. Tapi bukan artinya kita harus membatalkan puasa. Setelah itu kan kita bisa insaf, bertobat. Kalau kita bertobat, ya udah, Allah Maha Baik, Allah kembalikan lagi itu pahala. Jadi jangan dianggap, udah hari ini saya jadi orang yang gagal dan saya harus mengakhiri puasa saya. Ini bukanlah tindakan yang benar. Jadi tidak ada alasan membuka puasa itu karena marah, karena sakit ya, tapi karena sakit hati tidak. Ya. Ya. Apakah seorang anak harus mengganti puasa Ramadan orang tuanya yang tidak berpuasa karena sakit berat sampai akhirnya meninggal dunia pada akhir Ramadan? Bagi orang yang seperti ini, sakit itu ada dua. Ada sakit yang bisa diharapkan kesembuhannya, maka dalam kondisi seperti ini dia dibolehkan berbuka dan dia harus mengqadha pada waktu yang lain di luar Ramadan. Penyakit yang kedua, penyakit yang sudah kronis, yang penyakit yang tidak ada harapan untuk sembuh menurut rekomendasi dokter yang terpercaya, maka orang yang seperti ini dibolehkan tidak berpuasa. Kemudian sebagai gantinya dibayarkan fidyah, memberi makan fakir miskin. Nah, tapi pembayarannya itu sebaiknya dilakukan di akhir. Jadi tidak dibayar di awal. Oke, besok berpuasa 1 Ramadan. Ini ada orang sakit, memang nggak mungkin dia berpuasa. Itu jangan langsung dibayar di awal. Ini saya bayar langsung 30 mud untuk 30 fakir miskin. Dibayar di awal, itu tidak. Sebaiknya di akhir. Saat bulan Ramadan juga terhendak. Ya. Jadi difidyahkan saja, dibayarkan fidyah oleh keluarganya. Bagaimana dengan puasanya orang yang tidak sholat? Ya, puasa dan sholat itu babnya berbeda. Puasanya tetap sah, karena tidak ada syarat sah puasa itu harus sholat baru sah puasa, tidak. Puasa tetap sah. Puasa tetap sah. Masalah dia tidak sholat, ini ada bab lain. Berarti dia melakukan dosa besar karena meninggalkan sholat.
Cuma satu hal yang perlu kita ingat, bahwa salat itu kata Allah mencegah seseorang dari berbuat keji dan mungkar. Orang yang tidak salat dengan sengaja itu dikhawatirkan puasanya juga dia tidak akan bagus menjalankan ibadah puasa. Bagaimana mungkin orang bisa berpuasa dengan baik sementara dia melalaikan kewajibannya pada Allah dalam bentuk yang lain? Mungkin secara zahir dia puasa, tapi di balik puasanya itu akan banyak kerusakan-kerusakan. Dia tidak menjaga adab-adab puasa. Ya sudah, puasanya itu hanya menahan lapar dan dahaga. Puasa dalam pandangan manusia mungkin ya, tapi tidak dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya haus dan dahaga saja. Mungkin orang yang tidak salat tapi berpuasa, ya puasa model itu. Orang yang puasa hanya menahan lapar dahaga tapi tidak mendapatkan pahala apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ukuran bagusnya ibadah seseorang itu dilihat dari bagusnya salat. Kalau salatnya udah beres, itu insya Allah akan membuat ibadah-ibadah yang lainnya juga akan beres. Pertama yang akan diperhitungkan oleh Allah nanti di akhir kiamat adalah salat. Kalau salatnya bagus, yang lain pada bagus semua. Jadi kita khawatir orang yang puasa tapi tidak salat, khawatir puasanya ini banyak rusak. Mungkin bukan rusak batal puasanya, tapi batal pahalanya. Kenapa? Ketika dia tidak salat, hatinya kotor. Ketika orang hatinya kotor, ucapannya juga akan tidak baik. Pikirannya juga tidak baik. Perilakunya akan tidak baik. Dan itu bisa mengancam keselamatan pahala puasa seseorang. Walaupun babnya beda, tapi ada kaitannya. Pertanyaan berikutnya, kenapa musafir itu boleh tidak puasa Ramadan? Bagaimana dengan orang yang pekerjaannya sebagai sopir? Apakah itu termasuk musafir juga? Iya. Jadi apabila sudah memenuhi syarat-syaratnya, ini dibahas di dalam fikih. Tentu ada perbedaan-perbedaan pendapat. Hampir semua persoalan itu tidak lepas dari khilafiyah. Ada pandangan-pandangan para mujtahid, para ulama. Mazhab Syafi'i umpamanya itu ada ketetapan jarak berapa jauh seseorang boleh berbuka puasa. Nanti mazhab lain mungkin ada ketentuan yang lain, sehingga seseorang berstatus musafir dan dia dibolehkan berbuka. Selama dia sebagai musafir, maka dia boleh berbuka. Termasuk seorang sopir yang mungkin yang hari-harinya dia bekerja dengan jarak tempuh yang jauh, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Tapi dia harus menggantikan pada hari yang lain. Harus ada, ya, kalau dalam kajian memang ini tidak ada hadisnya secara tegas tentang sopir, karena profesi sopir tidak ada zaman itu. Tapi ini adalah kajian ijtihad para ulama. Harus ada satu masa dalam hidupnya itu untuk menggantikan ibadah puasa yang dia tinggalkan karena kondisi safar itu, karena kondisi musafir. Jadi kalau secara hukumnya boleh, itu kita tidak pungkiri boleh, karena syaratnya mencukupi untuk dia berbuka. Cuma seorang sopir ini harus harus melihat juga bagaimana kalau seandainya mengqadha 30 hari puasa di hari yang lain, itu kan berat. Makanya sebaiknya seorang sopir itu kira-kira ketika dia bekerja sebagai supir dengan jarak tempuh yang jauh, sebaiknya dia berpuasa kalau tidak menyulitkan dia. Karena orang yang musafir ini kan boleh berpuasa, boleh tidak. Kalau kira-kira ini berat untuk berpuasa, sudah buka saja. Tapi kalau kira-kira perjalanan ini tidak begitu mengganggu dan bisa dia melakukan ibadah puasa dengan nyaman, ya udah dia berpuasa saja. Supaya apa? Supaya dia tidak menggantikan terlalu banyak pada hari yang lain. Jadi ini tidak dikecualikan oleh para ulama supir ini, tetap boleh. Ya. Pertanyaan berikutnya, orang yang melakukan kebaikan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan, dan yang melakukan keburukan juga akan lebih besar dosanya dibandingkan di luar Ramadan. Bisa dijelaskan Ustaz bagaimana maksud tentang dosa tadi? Ya, yang saya sebutkan tadi adalah kebaikan.
Karena Ramadan ini bulan mulia, Allah lipat gandakan kebaikan yang kita lakukan. Tidak hanya di bulan ini, di bulan yang lain juga ada penggandaan itu. Mudah-mudahan di bulan Ramadan itu lebih besar lagi. Tapi berkenaan dengan dosa, yang ada penekanan dan penegasan di dalam Al-Quran itu adalah bulan-bulan haram. Minha arba'atun hurum, dzalika ad-dinul qayyim, fala tazlimu fihinna anfusakum. Ada 4 bulan haram dari 12 bulan itu yang merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, dari agama yang lurus ini. Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Jadi 4 bulan haram itu adalah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Jadi 4 bulan itu yang secara tegas dalam Al-Quran itu dilarang kita menzalimi diri kita. Artinya dilarang kita melakukan dosa. Kata para ulama, salah satu efeknya itu adalah dosa yang dilakukan pada bulan itu lebih besar dosanya daripada bulan-bulan yang lain. Termasuk kita melakukan dosa di tanah suci. Nah, ini satu hal yang sangat diwanti-wanti untuk kita waspada untuk tidak melakukannya. Tapi tidak disebut di situ bulan Ramadan. Tidak disebut bulan Ramadan karena Ramadan tidak termasuk dalam bulan haram. Walaupun demikian, Ramadan ini merupakan hurumatillah, hal-hal yang sakral di dalam Islam yang harus kita muliakan. Maka janganlah sampai bulan Ramadan ini kita melakukan dosa dan kesalahan karena terlalu aib, sangat tercela jika kita melakukannya di bulan ini. Kenapa? Karena di bulan ini pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dirantai. Masa dalam kondisi setan dirantai kita masih berbuat dosa? Seharusnya kalau setan dirantai kita lebih leluasa untuk beribadah, untuk memperbaiki diri. Kalaulah bulan puasa ini kita bermaksiat, bagaimana dengan bulan yang lain? Pada saat setan tidak dirantai, terserah maknanya itu apakah secara hakiki atau majazi. Yang jelas setan pada bulan ini tidak leluasa menggoda kita seperti bulan-bulan yang lain. Jadi kalau ada orang bermaksiat di bulan ini, mungkin itu lebih kepada dorongan hawa nafsu yang selama ini ditempa oleh setan. Jangan selalu disalahkan setan. Setan tidak semua salah setan, kadang salah nafsu kita yang terlalu besar, yang amarah tadi, mengajak kepada keburukan. Ya, jadi hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keterangan dari Quran ataupun dari hadis yang menunjukkan kalau dosa dilakukan di bulan Ramadan dosanya lebih besar daripada di bulan yang lain. Tidak ada keterangan itu. Yang ada keterangannya bulan haram, 4 bulan tadi. Nah, tapi alangkah tidak layak kalau di bulan ini kita bermaksiat dengan kondisi-kondisi seperti tadi. Ya. Baik jamaah sekalian, demikian berhubung pertanyaannya pun sudah habis. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari yang berbahagia ini membawa berkah dan memberikan banyak kebaikan pada kita semua. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan kita beribadah dan Allah menerima setiap amal soleh yang kita lakukan. Demikian pengajian kita pada kesempatan ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.